teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua tetap baik-baik saja ya teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang web design. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, web design itu artinya apa sih? Nah, web design itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu artinya dasar-dasar desain web untuk pendidik. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan poin-poin penting dan mengapa alasan saya memilih web design ini untuk menjadi bacaan saya. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu nih guys. Nah, siapa saya dan mengapa saya harus membahas web design ini. Nah, saya adalah Prilina Agustinta Laksoru dengan NIM 230121608856. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang, S1 Teknologi Pendidikan, offering A. Nah, ini teman-teman bisa lihat foto saya yang cantik ini di sini ya, teman-teman. Kalau misal teman-teman yang sudah kenal, salam kenal dan apa kabar kalian semua. Nah, selanjutnya yang seperti saya sudah bilang tadi, hari ini saya akan membahas tentang web design. Nah, web design itu sebenarnya apa sih? Nah, dan bagaimana sih saya harus membahas web design ini? Sebelum itu, sebelum saya membahas lebih lanjut, kita ada baiknya tahu sih bacaan yang saya baca ini ditulis oleh siapa. Nah, web design ini ditulis oleh Torey Percaya. Nah, Torey Percaya ini yang menulis buku digital yang saya dapat oleh Bapak Hendri Prahardiono dalam matkulnya, dan saya memilih 3 buku yaitu Asynchronous Video, Web Design, dan Digital Tools Application. Nah, dan saat ini saya akan membahas tentang web design. Nah, sebenarnya web design ini apa sih sebenarnya? Nah, web design adalah proses menciptakan tata letak visual dan antarmuka pengguna sebuah situs web. Ini melibatkan perencanaan dan perorganisasian struktur situs web, merencanakan elemen visual, dan mengimplementasikan pengguna bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, desain web baik mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman pengguna, aksesibilitas, dan juga responsivitas di berbagai perangkat. Nah, tujuan dari web desainnya apa sih? Tujuannya adalah menciptakan situs web yang menarik secara visual dan juga fungsional, yang efektif, dan menyampaikan pesan yang dimaksud, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif bagi para pembelajar, mahasiswa, dan siswa lain-lainnya. Mungkin buat kita juga yang orang kantoran atau sebagai yang ingin belajar tentang web design, tapi yang ini saya bahas ini karena saya mahasiswa, saya anjurkan untuk si mahasiswa aja ya teman-teman. Siapa tahu orang yang lebih dewasa dari saya tidak bisa mengerti bahasa saya menjelaskan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengapa saya memilih bacaan ini? Nah, mengapa sih saya memilih bacaan ini? Karena menurut saya web design ini dia cukup relevan sama pembelajaran yang akan saya lalui nanti. Apalagi nanti di UAS nanti saya akan membuat tentang web design juga, tapi itu lebih ke biografi saya dan blog pribadi saya, dan menurut saya ingin menambah teori tentang web design ini. Jadi saya memilih bacaan ini untuk saya baca dan saya membuat video asinkron pada saat ini. Nah, itu alasan sebenarnya saya mengapa dan apa saya memilih web design ini, dan saya cukup tertarik juga ya sama web design ini karena asik ya. Siapa coba-coba kita bikin web, tiba-tiba kita bikin ini, webnya ada muka kita kan ya, siapa yang nggak tertarik gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu poin-poin penting yang saya baca dan saya dapat ini adalah ada yang menulis untuk web, antarmuka pengguna dan desain visual, ada juga desain multimedia, dan juga memilih media digital, dan yang tadi aksesibilitas digital. Nah,
Poin-poin penting ini saya dapat dari bacaan buku. Nah, buku tersebut, dan saya melihat poin-poin yang sangat penting yang harus saya paparkan di asinkron video saya hari ini. Dan ya, menurut saya poin-poin ini sangatlah luar biasa ya guys ya. Mulai kita harus belajar untuk menulis untuk web, dan juga antar muka pengguna, dan juga desain visual, dan juga desain multimedia itu seperti apa. Dan satu nih, memilih media digital dan juga aksesibilitas digital tersebut. Nah, web design ini dapat memfasilitasi belajar dan juga meningkatkan partisipasi manusia dengan berbagai cara. Nah, yang tadi seperti yang ada di poin penting ini, yaitu antarmuka pengguna dan desain visual, itu termasuk dalam apa namanya teman-teman, memfasilitasi belajar juga ya teman-teman. Nah, dan juga web design ini harus jelas dan sangat penting untuk menyusun konten secara terstruktur. Nah, pengguna dapat mudah menavigasi dan memahami informasi yang disajikan oleh web design ini, dan halaman ini memfasilitasi belajar dengan membuat materi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh pengguna tersebut. Nah, sedangkan penggunaan multimedia, desain website yang baik dapat memanfaatkan multimedia seperti gambar, audio, dan juga video untuk meningkatkan pengalaman belajar seseorang. Nah, konten multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Tentunya ya, pasti multimedia itu dia akan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selain menarik dan interaktif, dan juga pembelajaran multimedia ini emang bener-bener disukai gitu sama anak-anak. Siapa sih yang gak sukai pembelajaran multimedia ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu interaksi dan kolaborasi antara ini pengguna dan desain visual tersebut. Nah, website design dapat mendukung interaksi dan kolaborasi antar pengguna, dan fitur seperti forum diskusi atau fitur komentar, dan memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikirannya, bertanya, dan juga memberikan pendapat, dan juga berinteraksi dengan sesama pengguna tersebut. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan mendorong partisipasi manusia tersebut. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana konstruksi website dapat meningkatkan performa manusia. Tapi sebelum itu kita bahas dulu penerapan poin penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya penerapan poin penting, poin-poin yang saya baca dalam buku-buku ini sangatlah sulit bagi saya ya. Apalagi saya yang seorang pemula seperti ini harus menerapkan poin-poin penting, tapi saya masih pemula ya teman-teman. Saya ingatkan kembali lagi, dan saya masih proses belajar ya untuk membuat desain web tersebut. Nah, jadi saya mungkin akan menerapkan dari pertama belajar untuk menulis web, dan juga belajar untuk mendesain multimedia, dan juga memilih media digital yang harus saya belajar, dan juga ini loh antarmuka pengguna dan desain visual tersebut. Dan saya harus menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari supaya itu menjadi hobi saya sendiri, dan dia juga menjadi hasil belajar yang sudah saya belajar gitu teman-teman. Dan ya dengan cara apa ya, dengan cara kita menerapkan poin-poin penting yang tadi kita dapat dari buku itu ke dalam diri kita. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan keterkaitan hubungan, dukungan, sumbangan, dan konstruksi buku web desain ini dengan 1. Cara memfasilitasi belajar, 2. Peningkatkan performasi manusia. Mungkin tadi cara untuk memfasilitasi belajar sudah saya jelaskan ya teman-teman, yaitu dia sangat penting dan dalam menyusun konten, dan juga dia harus memahami pengguna tersebut dengan cara menyajikan informasi yang benar-benar matang gitu ya, dan mudah diakses. Nah, dia juga yang tadi seperti saya katakan, dia itu baik memanfaatkan multimedia seperti gambar, audio, video, dan sebagainya. Dan itu alasannya untuk meningkatkan pengalaman belajar, atau bisa dibilang dia juga memfasilitasi belajar tersebut. Nah, selain itu dia juga memfasilitasi belajar untuk interaksi dan kolaborasi web design ini. Jadi
sesama antar pengguna itu dia bisa mendukung atau berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada pada web tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu peningkatan performa manusia. Nah, sebenarnya apa sih partisipasi web design ini untuk apa? Istilahnya meningkatkan performasi manusia. Nah, mari kita lihat bagaimana konstruksi web design dapat meningkatkan performa manusia. Mungkin dengan antarmuka yang intuitif, yaitu desain web yang baik harus memiliki antarmuka yang intuitif. Dengan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan, pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang cepat dan menemukan informasi yang mereka cari juga dengan berinteraksi dengan konten-konten yang disajikan oleh web design ini. Nah, hal ini dapat juga meningkatkan efisiensi dan kinerja manusia dalam menggunakan web tersebut. Nah, yang kedua, responsif dan mobile friendly. Nah, dalam era ini, digital saat ini pengguna mengakses website dari berbagai perangkat termasuk ponsel pintar, desain website, dan juga responsif dan mobile friendly. Memastikan bahwa pengguna dapat mengakses dan berpartisipasi dalam konten website yang mudah, baik dalam desktop maupun perangkat mobile. Ini meningkatkan fleksibilitas dan performa manusia dan dalam mengakses informasi tersebut. Nah, selain dia meningkatkan performasi manusia, web design ini dia juga sangat fleksibel ya teman-teman ya, seperti yang saya baca tadi. Nah, yang ketiga yaitu kecepatan kinerja. Desain website yang dioptimalkan untuk kecepatan dan kinerja dapat meningkatkan performa manusia. Pengguna cenderung lebih terlibat dan puas dengan pengalaman pengguna website yang responsif dan cepat. Dengan meminimalkan waktu loading dan memastikan kinerja website tersebut berjalan dengan baik, pengguna dapat dengan efektif menggunakan website dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Nah, kesimpulannya apa sih dari website ini? Dalam rangka memfasilitasi belajar dan meningkatkan performa manusia, konstruksi website desain memakai peran penting dalam menyusun struktur konten, jelas memanfaatkan multimedia, mendorong interaksi, kolaborasi, serta memperhatikan antarmuka, intuitif, responsif, dan kinerja optimal di dalam meningkatkan lingkungan belajar yang efektif dan meningkatkan performa manusia dalam menggunakan website tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya ya terkait web design ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Bila ada pemahaman atau kalian yang tidak memahami perkataan saya mohon maaf, atau penjelasan yang tidak baik, saya mohon maaf juga teman-teman. Saya pamit undur diri. Thanks for watching.